Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Kalau ngomongin soal tempat serem atau angker, pasti rumah sakit jadi salah satunya. Gak heran ya, karena emang ada banyak orang yang mengaku pernah mengalami kejadian horor di rumah sakit. Apalagi rumah sakit yang udah lama gak kepakai atau terbengkalai, pasti menyimpan lebih banyak cerita menyeramkan. Kumpulan rumah sakit di dunia yang akan kita bahas kali ini terkenal punya cerita-cerita mistis yang dijamin bakal bikin Kepo Lovers merinding nih. Kira-kira rumah sakit mana aja ya Kepo Lovers? Tonton Kepopedia sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah Merinding, rumah sakit paling horor dan angker di dunia, versi dari Kepopedia. Waverly Hills Sanatorium, Amerika Serikat. Rumah sakit yang pertama datang dari negeri Paman Sam Kepo Lovers adalah Waverly Hills Sanatorium. Cerita-cerita seram dari tempat ini awalnya bersumber dari pengakuan banyak pasien dan orang-orang di sana yang kerap mendengar suara misterius seperti langkah kaki di lorong, tangisan dan jeritan, sampai teriakan minta tolong. Cerita terus berlanjut sampai akhirnya teror suara berubah menjadi lebih seram ke penampakan. Cerita yang beredar nih Kepo Lovers, ada banyak orang yang gak sengaja melihat anak kecil berlarian naik turun tangga rumah sakit di tengah malam. Terlihat juga sosok perempuan dengan pergelangan tangan teriris, sampai penampakan mobil ambulans dengan peti mati, tapi tanpa pengemudi. Nah, Kepo Lovers, rumor yang paling terkenal dari rumah sakit yang ada di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat ini adalah cerita tentang perawat yang bunuh diri di tahun 1928. Jadi ceritanya ada seorang kepala perawat yang depresi, sampai akhirnya ia memilih gantung diri di salah satu ruang bernomor 502 di rumah sakit itu. Lehernya tercekik oleh tali-tali besar sampai menghabisi nyawanya. Dan yang paling miris, perawat itu mati di usia mudanya dalam keadaan hamil. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sai Ying Pun, Hong Kong. Rumah sakit kedua berlokasi di sebuah distrik di Hong Kong. Sai Ying Pun ini adalah sebuah rumah sakit yang konon beroperasi selama 100 tahun lebih. Rumah sakit ini juga pernah diambil alih oleh pasukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Saat itu mereka memanfaatkan seluruh kompleks rumah sakit ini untuk dijadikan tempat penyekapan dan eksekusi kejam semua tawanan yang ada di sana. Orang-orang di sekitar kawasan sering mendengar bunyi derap kaki di malam hari. Lalu ada juga suara teriakan sampai tangisan wanita yang diduga dari arwah korban pemerkosaan. Yang lebih seram lagi, banyak orang yang mengaku kalau mereka sering diperlihatkan sosok dengan kepala buntung. Teror suara-suara seperti ungkapan minta tolong juga sering terdengar menghantui orang-orang sekitar. Yang paling seram, pernah ada penampakan pria dengan baju tradisional Tiongkok yang bisa mengeluarkan api ketika ia kontak mata dengan manusia yang melihatnya. Siapa yang gak bergidik coba? Sampai saat ini orang-orang sekitar menyebut bangunan bekas rumah sakit ini sebagai rumah hantu di High Street. Old Changi Hospital, Singapura. Dari Hong Kong kita terbang ke negara tetangga yuk Kepo Lovers, Singapura. Salah satu rumah sakit di Singapura, Old Changi, dipercaya menyimpan banyak kisah-kisah misteri yang sangat mencengangkan. Sama seperti Sai Ying Pun di Hong Kong, rumah sakit ini pernah dimanfaatkan Jepang untuk jadi camp selama Perang Dunia Kedua. Segala bentuk penyiksaan mulai dari eksekusi mati, pemenggalan, pemerkosaan, sampai mutilasi massal jadi cerita tragis di balik bangunan rumah sakit ini. Anehnya, setelah pembantaian massal itu, rumah sakit ini diambil alih oleh Inggris untuk merawat tentara mereka selama beberapa tahun. Gak heran kalau selama pengoperasian itu banyak cerita-cerita horor yang dialami pasiennya. Seperti contoh, untuk alasan yang gak jelas, banyak pasien selalu bangun dalam keadaan sangat takut
dan seperti diawasi. Bahkan dalam tidur, mereka sering mendapat gambaran penyiksaan di masa Perang Dunia II yang membuat mereka selalu berteriak seakan-akan mereka yang jadi korban waktu itu. Lalu beberapa penampakan seperti perempuan melayang, tentara berlarian sampai penggalan kepala sering terlihat di rumah sakit ini. Bahkan yang paling parah, beberapa makhluk juga melakukan kontak fisik ke manusia seperti mendorong atau menarik badan mereka. Duh, kalau sampai begini, udah serem banget ya K-Lovers. Pernah ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Penhurst State School and Hospital, Pennsylvania. Balik lagi ke Amerika Serikat nih K-Lovers. Ada sebuah rumah sakit unik yang juga berbasis sekolah khusus untuk anak disabilitas dan gangguan mental. Rata-rata anak-anak yang ditampung di rumah sakit itu adalah mereka yang dibuang oleh orang tuanya. Bahkan kabarnya tempat ini juga menampung banyak imigran maupun pelaku kriminal. Tapi sayang banget, karena kenyataannya di rumah sakit ini malah banyak siswanya yang terlantar, tidak terurus sampai menjadi korban pelecehan seksual. Para perawat yang ada di sana juga berperilaku kejam, seperti terus-menerus menyuntikkan obat penenang, mengikat, dan menyekap tanpa diberi makan sampai menghajar pasien atau siswa yang saling serang. Tidak terhitung berapa pasien yang sudah meninggal di tempat itu. Berita buruknya, pelayanan Penhurst State School dan Hospital ini membuat pemerintah setempat menutupnya pada tahun 1987. Sampai sekarang jika ada orang yang berkunjung atau sekedar melewati bangunan itu, mereka sering mendengar teriakan seperti minta tolong, mengusir, untuk tidak masuk sampai ancaman membunuh. Rumah Sakit Kristen Tayu, Pati, Indonesia. Kalau ngomongin soal horor, rumah sakit lokal juga nggak kalah nih K-Lovers. Bahkan bisa jadi lebih serem karena pasti langsung kebayang gimana penampakannya. Yang baru-baru ini viral yaitu Rumah Sakit Kristen Tayu yang ada di Pati, Jawa Tengah. Rumah sakit ini sudah tutup hampir 8 tahun nih K-Lovers. Lebih tepatnya di tahun 2013. Bisa dipastikan untuk sekarang kondisinya mangkrak, nggak terurus, dan pasti juga menyimpan banyak cerita seram. Kayak yang baru kejadian kemarin, seorang laki-laki bernama Imam dan 2 orang temannya dari Bandung mengaku baru aja menjenguk temannya yang dirawat di RSK Tayu. Pengakuan mengejutkan Imam ini direkam oleh lawan bicaranya yang tak lain adalah warga sekitar RSK Tayu. Hal itu sontak membuat banyak orang kaget dan bertanya-tanya, kok bisa dia menjenguk temannya di RSK Tayu? Sementara rumah sakit itu sudah tutup 8 tahun lalu. Videonya pun viral dan sudah ditonton lebih dari 13 juta kali di sosial media. Anehnya lagi, Imam dan 2 orang temannya mengaku sudah menginap di rumah sakit itu selama 3 hari. Serem banget ya ngebayanginnya. Kalau menurut K-Lovers, apa ya yang terjadi sama ketiga orang ini selama 3 hari di rumah sakit itu? Rumah sakit mana yang menurut kalian paling serem, K-Lovers? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.